Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di acara kita Kupas tentang Web3. Ya, jadi di acara ini kita akan mengupas tuntas sampai ke akar-akarnya tentang Web3. Dan kali ini tentu saja saya tidak sendiri. Hari ini ada guest yang luar biasa, yang saya yakin semua penonton akan sangat menyukainya, Teresa. Hai semua. Hai Moni. Hai Teresa. So, jadi memang kita hari ini episode spesial karena hostnya harus ganti mendadak ya teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf karena host kita yang sebelumnya harus fokus kuliah. Jadi untuk sementara saya gantikan. Jadi kita langsung ke poin pertama. Kita bicara mengenai seller. So maybe Teresa bisa cerita lah ya. Apa sih sekarang lagi sibuk apa? Activity-nya apa? Kemudian what are you working on? Especially kita bicara tentang Web3 gitu ya. Perkenalan dulu buat teman-teman mungkin yang nggak pernah lihat wajah aku. Wow, tidak mungkin dong. Aku Teresa. Mungkin biasa kalau di internet itu di dunia virtual biasa dikenal sebagai Teresa Learns. Aku adalah teknologi content creator yang biasanya membahas AI dan Web3 dan blockchain dan ya semua teknologi di dunia ini dan semuanya tentang inovasi. Kesibukannya selain konten, aku sebenarnya adalah CMO dari Zeller, which is kenapa sekarang bisa hadir di sini ngobrol sama Boni, karena aku juga pengen sharing-sharing tentang kesibukan aku di sana dan inovasi apa sih yang berbeda yang aku mau bawa dari sisi Zeller. Tapi ya sekarang kesibukannya adalah ya konten. Ya gini, kita podcast gitu. Ya tapi aku di Zeller ini sebagai Chief Marketing Officer, jadi segala macam tentang branding, tentang marketing, dan juga tentang partnership ya, karena kita juga masih startup, itu semuanya aku handle juga gitu. Jadi aku benar-benar believe kalau content dan marketing will be in the front of every company. Jadi penting banget sih menurut aku buat kita punya personal brand dan kita build community juga dari scratch, apalagi kita di industri Web3. Oke. Nah, tadi ada sebuah statement yang sangat menarik ya. Teresa believe that the content is the king. Gitu ya. Betul. Coba kita bicara menurut Teresa gitu. Kita bicara mengenai sebuah konten, especially as a content creator with focus on technology, AI, blockchain, and stuff. What is your biggest challenge on preparing the content, or maybe what message that you want to convey to your audience? Sebenarnya dari awal aku ngonten itu aku punya satu idealis gitu ya. So idealnya adalah aku pengen ningkatin edukasi orang-orang Indonesia tentang teknologi. Karena aku ngelihat dari berbagai macam negara yang maju itu tuh mereka sebenarnya udah aware banget dengan perkembangan teknologi. Karena mungkin dari edukasinya disupport oleh negara itu sendiri. Kemudian informasi juga lebih gampang dan lebih banyak gitu ya untuk dicerna. Nah, salah satu konten yang mungkin tidak bisa gampang dicerna oleh orang Indonesia itu adalah karena konten-konten itu biasanya Inggris, bahasa Inggris. Betul, karena mereka riset dari luar, terus mereka juga news-news dari luar, itu semuanya dikemas dalam bahasa Inggris. Nah, makanya aku pengen bikin konten itu gimana caranya bisa masuk ke orang Indonesia dan juga diubah bahasanya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan gimana caranya sih konten itu yang tadinya ruwet, udah ruwet karena informasinya memang benar-benar dalam dan bahasanya juga dalam bahasa Inggris, aku pengen benar-benar pecah itu supaya bisa dimengerti oleh orang Indonesia. Makanya aku masuk awalnya itu ke bite size konten. Jadi konten-konten yang semenit setengah, supaya lebih gampang dimengerti aja. Jadi kita pun orang Indonesia bisa lebih aware lagi nih tentang teknologi. Jadi kita nggak ketinggalan nih, nanti tiba-tiba AI udah di atas, tapi pengetahuan kita di sini. Sama juga dengan blockchain dan Web3, misalnya udah di atas, sudah maju banget nih semua negara, masa kita masih nggak ngerti tentang pemahamannya gitu. Nah, kan tadi Teresa cerita bahwa sebuah konten, let's say tentang teknologi, banyak riset dari luar, bahasanya Inggris. And then Teresa kemudian mencoba untuk bikin konten itu menjadi sebuah bite size konten dalam bahasa Indonesia, di-deliver ke audience kan. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, satu, berapa lama sih waktu yang kamu habiskan untuk, let's say, research, terus bikin jadi konten ini ke dalam bahasa Indonesia, bite size, terus di-deliver ke audience? Dan kedua,
Masih ingat nggak konten pertama banget Masih. yang kamu bikin itu tentang apa dan gimana tractionnya? Oke. Mungkin pertanyaan yang pertama dulu, mungkin kelihatannya mudah kali. Betul. Kayak tiba-tiba dapat informasi ini bikin video langsung Cuma semenit, di-publish. cepet nih kayaknya, Cuma gitu semenit. ya. Tapi ternyata enggak. Itu juga aku personally ngalamin sendiri karena topik yang aku bawa ini benar-benar mendalam. Jadi sebelum video itu bahkan rilis di sosial media, itu tuh ada steps banyak yang biasanya tuh mungkin kayak berminggu-minggu gitu ya, yang biasa aku terapin. Jadi pertama aku harus tahu tentang si topik ini secara mendalam. Aku harus tahu juga riset-riset, nomor-nomor semuanya, fakta-fakta, angka-angka yang memang sudah aku siapin gitu untuk riset ini. Dan kemudian harus dikembangin lagi skripnya supaya menarik. Karena nggak mungkin dong teman-teman kayak mungkin lihat konten udah pelajarannya dan materinya itu mendalam banget, tapi hooknya tuh nggak menarik, udah pasti scrolling gitu. Betul. Jadi it's an art by itself gitu. Jadi art of marketing, art of storytelling itu juga harus aku masukin ketika pembuatan skrip itu. Kemudian ada produksinya paling cepet sih biasanya, karena memang stylenya hanya ngomong di depan kamera aja. Dan setelah itu yang lumayan take time juga adalah editing proses. Nah, mungkin banyak banget di konten aku biasanya, editornya siapa nih? Kayak gimana sih cara ngeditnya, pakai platform apa? Karena bagus. Nah, itu biasanya aku pakai editor. Tentu Betul, karena aku bukan editor. Aku tidak bisa. Podcast ini juga pakai editor, teman-teman. Tolong ya. Gak bisa. Jadi itu juga, aku harus dari awal tuh ngarahin gimana sih feel yang aku mau, gimana caranya kita bisa nerangin si topik yang sedalam ini tuh jadi bagus secara visual, dan gimana caranya ilustrasi ini tuh bisa masuk ke semua audiens aku supaya mengerti topiknya. Nah, itu juga perlu diedit secara detail. Itu barulah nanti konten itu tersebar lah ya di sosial media. Nah, untuk pertanyaan kedua, konten pertama aku ingat banget itu cuman kayaknya semenit doang, ngomongin apa itu startup. Nggak terlalu nyambung ya. Apa itu startup? That's basically the first content. Tractionnya biasa. Malah biasa. Saya pikir langsung banget. enggak ya? Enggak, tractionnya paling kayak waktu itu baru posting sekitar 200 sampai 300 view aja di TikTok. Ya, jadi platform pertama yang aku coba itu adalah TikTok. Tapi gara-gara banyak posting dan video itu tetap di situ tuh, sekarang mungkin udah ribuan ya. Tapi nggak sampai yang millions, 100 ribuan, nggak sampai. Dan kenapa aku bahas startup? Karena memang dari dulu tuh backgroundnya di startup industri. Aku hampir nggak pernah kerja di korporat. Pernah sekali, itu pun kayak di departemen yang memang startup style banget. Jadi dari situlah kenapa aku beranjak dengan topik startup, ngomongin juga tentang valuasi, ngomongin juga tentang fundraising, tapi ternyata nih demand-nya lebih banyak di teknologi. Gitu. Nah, persiapannya bisa, let's say kayak topik pertama startup ya, kamu tuh siapin materi itu berapa lama? Let's say 10 jam, 20 jam, atau 40 jam, and then kemudian di-diver jadi satu konten yang 1 menit gitu. Kalau konten yang pertama itu nggak lama sih sebenarnya, karena balik lagi aku nggak ada tim, aku nggak ada editor juga, jadi ngedit sebisanya mungkin. Itu nggak lama karena memang sudah ada knowledge-nya dan sudah ada experience-nya. Aku benar-benar cuma jelasin apa itu startup gitu, jadi nggak lama. Tapi untuk konten-konten sekarang yang keluar itu lumayan, karena aku harus riset, harus cari berita yang menarik nih, dan ada hubungannya sama Indonesia juga, kan nggak bisa yang terlalu luar dan nggak ada aplikasinya juga ke Indo gitu sih. Berapa jam kira-kira kamu habisin untuk, let's say dari riset sampai beres editing lah, jadi the whole content process itu tuh kurang lebih? Biasa 5 hari, 4 hari, 5 hari. 4-5 hari berarti kurang lebih 40 jam something gitu ya, untuk satu konten 1 menit. Iya, tapi di situ biasanya ada beberapa konten, mungkin 2 sampai 3. Iya, biasanya seperti jadi buat audiens yang berpikir bikin konten gampang ya, Teresa udah bilang, satu konten itu dari sisi riset, production, editing, the whole process tuh bisa 40-50 jam ya. Betul. Artinya dalam 1 minggu tuh 1 konten, teman-teman. Jadi tolong jangan bilang bahwa jadi content creator itu mudah. Betul. Tidak ya, teman-teman. Tidak mudah. Tapi kalau teman-teman yang mau jadi content creator, aku saranin jadi content creator. Betul. Tetap, karena personal brand is king, content is king. Ya, setuju. Nah, bicara tentang personal brand, kemudian,
pada saat kamu bicara mengenai personal brand, kepake nggak sih ilmunya untuk melakukan, let's say, branding di company yang sekarang gitu? Kepake. Karena pertama gini, kenapa aku bilang personal brand itu penting? Mungkin zaman dulu kita lihat marketing itu mereka lebih ke corporate branding gitu. Yes. Kita advertising tentang si perusahaan ini jor-joran. Tapi kita tuh nggak bisa ngelihat kehidupannya si foundernya ini atau kehidupan orang-orang yang memang ada di perusahaan ini. Nah sekarang itu sudah beralih ke personal brand, bahkan ke community branding gitu, ke community brand. Jadi orang-orang dengan adanya personal brand atau dengan adanya personality yang represent si perusahaan ini, orang jadi lebih trust. Karena naturally memang orang tuh nggak trust company brand, lebih gampang untuk trust personal brand. Jadi dengan aku bikin konten mungkin tentang Zeller juga, tentang hal-hal lain yang edukasi, dan apalagi aku memposisikan diri sebagai edukator gitu. Jadi they actually trust in what I say gitu. Ya obviously makanya dari situ bobot dan semua materi yang aku sampaikan itu harus bagus, karena aku tidak mau menggoyahkan si trust itu yang udah credibility yang udah aku build dengan audience aku nggak mau itu rusak gitu kan. Jadi benar-benar aku pilah juga, aku kerja sama orang nggak mau sembarangan gitu. Itu semuanya udah aku filter. Dan disinilah itu juga bisa membantu perusahaan aku gitu. Jadi company kayak contohnya Zeller yang lagi aku bangun itu juga kebantu karena personal brand. Karena mereka tuh bisa lihat, oke, aku merepresentasi Zeller ini, naturally mereka akan jadi ada trust ke Zeller ini secara corporate brand. Dan ini juga berlaku untuk banyak perusahaan di luar sana sekarang. Apalagi kita ngomongin tentang industri kripto atau industri Web3 ya. Sekarang tuh udah rata-rata community branding. Jadi berapa banyak the more people that vouch yang believe in the community, the more the brand increase basically. Kita lihat aja mungkin kayak Monet, terus kayak Bera Chain, itu semuanya just community. Itu cuman komunitas yang mereka interaksi satu sama lain. Pagi Penguin juga mereka juga community kan, yang which is of course nanti ada NFT, mungkin ada tokennya, mungkin ada produk-produk yang mereka jual gitu. Tapi the fact that mereka udah bisa bikin komunitas dan itu bikin trustnya jadi naik, dari situlah itu masuk ke marketing in general basically untuk sekarang. Tapi ada poin yang menarik juga memang ya di industri Web3, kripto gitu ya, semua itu selalu community based. Dan dengan adanya satu, kita bilang representatif atau image dari sebuah company, biasanya akan membuat anggota komunitas itu merasa dekat. Ya kan? Karena company seakan-akan menjadi lebih reachable ya. Kalau misalnya kita bicara di stock market gitu. Company ini kan mungkin mereka tidak punya, saya tidak tahu, tapi mungkin mereka tidak punya channel community yang se-fluid atau se-direct di dunia Web3 ya. Dimana company kalau misalnya ada pengumuman atau company action, pasti rilisnya adalah PR, rilisnya adalah media rilis dan lain-lain ya. Tapi kalau di Web3, teman-teman yang di crypto, semuanya bisa terjadi tektoknya cepat kan. Baik itu bicara langsung dengan founders di community grupnya gitu, kemudian bahkan di Twitter juga bisa balas-balasan gitu kan. So, poin bahwa community based dan community branding itu menjadi penting di situ. Nah, tadi Teresa juga udah mention company seller. So, mungkin bisa cerita sedikit, seller itu apa sih? Atau apa sih yang menjadi fokus bisnisnya dan apa yang sedang dilakukan saat ini? Zeller itu kita sebenarnya focusing on embedded Web3 wallet. Jadi, intinya kita adalah wallet Web3 untuk aplikasi decentralized. Jadi aplikasi kripto, aplikasi desentralisasi, exchange, game, DeFi segala macam itu mereka membutuhkan wallet. Dan kita Zeller itu kita provide walletnya dalam bentuk API dan dalam bentuk SDK. Ini lumayan teknis ya sebenarnya. Dalam bentuk SDK yang nanti bisa di-plugin ke masing-masing dari aplikasi ini. Gitu. Karena beda halnya dengan dunia Web2 di mana wallet itu dikontrol oleh mungkin satu perusahaan dan satu server gitu ya. Kalau di Web3 itu pembuatan wallet sangat-sangat costly. Terus kedua security-nya juga harus oke. Dan ketiga it needs to be decentralized gitu on the wallet. Jadi itulah yang kita buat sekarang namanya embedded Web3 wallet, dan kita provide teknologinya seperti MPC, multi party computation core. Terus kita juga ada produk-produk seperti chain abstraction, which is yang mungkin nanti bisa kita bahas juga. Chain abstraction
abstraction itu adalah di mana kita nggak perlu bayar gas fee sebenarnya. Account abstraction dan chain abstraction di mana kita sebagai user nggak perlu bayar gas fee, karena kan biasa kalau pakai MetaMask atau wallet lain itu kita perlu tiba-tiba top up Ethereum atau gimana buat bayar gas fee ya. Kalau di sini kita ada teknologi yang kita bisa ngambil semua gas fee itu dan user nggak perlu bayar basically. Dan yang terakhir kita juga ada produk retail yaitu Zeller Cold Wallet Card. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kayak Trezor atau Ledger atau Tangem, nah kita punya produk yang similar dan it's actually very affordable karena kita targetnya adalah untuk Asian market dan khususnya untuk orang-orang retail yang mau simpan kripto mereka. Oke. Nah, tadi teman-teman udah mendengar sebuah istilah-istilah yang sangat teknologi banget ya dari Teresa. Kayak wallet abstraction gitu. Ya kayak kameramen kita lah, muka-mukanya pada abstrak gitu. Oh, tidak ya. Nah, tapi poinnya adalah Zeller ini arahnya tuh kemana sih? Apakah memang ditujukan untuk let's say pengguna pemula, atau memang yang lebih advance gitu? Oke, kita ada 2 produk lagi tadi, satu yang retail facing, satu yang B2B. Untuk yang kartu itu very very beginner friendly, itu ditujukan untuk pemula dan itu juga memberikan security ya dan trust ke pemula kalau kripto kalian itu udah pasti aman kalau misalnya pakai kartu kita. Nah itu dan semua orang bisa download aplikasinya sekarang, semua orang juga bisa langsung pakai kartunya, and kita in fact lagi mau kerjasama juga. Spoiler alert. Spoiler, kita in fact lagi mau kerja sama juga dengan TKO ya untuk Zeller ini. Yang kedua, untuk yang Zeller Web3 Embedded Wallet, itu sebenarnya ditujukan untuk orang tech di decentralized apps. Jadi para project owner ini yang mereka memang running bisnis mereka on chain, berarti di atas blockchain, itu pastinya akan membutuhkan wallet. Nah, di situ dibutuhkan a very deep understanding tentang bagaimana blockchain itu bekerja, bagaimana caranya attach SDK kita, attach API kita ke website mereka dan lain-lain. Jadi itu mungkin akan butuh pemahaman lebih tentang blockchain. Memang target kita adalah tech people di perusahaan-perusahaan atau project-project Web3 yang sudah tahu tentang basically teknologinya. I see. Nah, kita juga pengen tahu nih, ntar segede ini. Oh, enggak. Jadi gimana sih dari sisi sebuah company gitu, Zeller? Gimana Zeller bisa membantu atau menjembatani kebutuhan user tradisional? Kita bicara untuk retail ya. Gimana Zeller ngelihat dan punya visi seperti apa buat menjembatani antara user tradisional atau retail ke dunia Web3, di mana saat ini challenge-nya adalah satu, Web3 itu kan masih punya sebuah stigma, sesuatu yang sangat kompleks gitu, sesuatu yang sangat menjelimet gitu. Bahkan dengan istilah-istilah account abstraction, wallet abstraction itu kan mungkin kalau orang biasa begitu baca apa ini, kemudian dia skip. Nah, gimana kamu dari sisi company terutama mencoba untuk filling the gap kepada user retail gitu, yang let's say benar-benar baru pemula masuk ke Web3? Ya, menurut aku cara paling gampang buat fill the gap in terms of, apalagi di sini knowledge gap ya, itu adalah edukasi. Jadi dari sisi perusahaan pun, di luar personal brand aku yang memang aku udah omongin tentang teknologi in general segala macam, dari sisi perusahaan pun kita juga fokusnya adalah ke edukasi dan memberikan contoh-contoh use cases. Kalau misalnya perusahaan Web2 ataupun perusahaan Web3 pakai produk kita itu, mereka bisa kayak gimana sih? Gitu. Mereka perubahan-perubahan baik apa sih yang mereka bisa dapatkan kalau misalnya pakai produk kita? Itu pertama. Kedua, kita lumayan aktif juga sekarang di X, di Twitter. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk industri Web3 itu harus punya Twitter. Betul. Itu paling penting karena semua insight ada di situ, semua komunitas juga ada di situ. Dan rata-rata tuh perusahaan yang bener-bener dijan banget ya, yang Web3 banget, mereka bahkan punya Twitter account tapi nggak punya Instagram account. Yes, gitu. Betul. Dan itu sering banget terjadi. Jadi kalau kalian lihat mungkin Twitter kita itu tuh udah lumayan banyak dan effort yang kita masukin adalah untuk edukasi gitu. Jadi kita lagi
menaikkan apa ya konten-konten tentang apa itu MPC, apa itu account abstraction, apa itu chain abstraction dan lain-lain, itu lagi kita naikin sekarang. Karena ya itu ketika ada gap dalam pengetahuan itu akan sangat bahaya karena orang nggak tahu ini perusahaan ini ngapain sih. Betul sekali. Perusahaan ini ngapain cuma podcast doang gitu. Wow. Kita juga ada podcast soalnya. betul. Ya jadi itulah yang dimanapun kalau misalnya memang ada knowledge gap, pertama edukasi, kedua mungkin sosialisasi juga penting. Jadi dari cara kita gimana caranya ngeluarin campaign atau activity yang dia tuh dekat dengan dunia Web 2 tapi juga ada kegunaan di dunia Web 3-nya. Nah, itu lumayan penting sih dan memang sekarang untuk bawa orang ke industri Web 2 itu tidak bisa cuma satu arah doang dari perusahaan. Menurut aku tetap harus ada kemauan ya dari setiap orang yang mau belajar, kemauan untuk belajar, kemauan untuk riset sendiri, kemauan untuk masuk ke komunitas, kemauan untuk datang ke event juga supaya matanya tuh lebih terbuka. Karena banyak yang kayak nanya juga kayak aduh gimana sih caranya datang ke event, gimana cara taunya apa segala macam. Tapi mereka sendiri tuh nggak cari tahu gitu. Dan itulah kayak step pertama sebelum kalian sebelum mungkin teman-teman atau para orang-orang yang mau masuk ke Web3 itu step pertamanya adalah ya harus cari tahu sendiri, harus inisiasi sendiri karena kalau misalnya memang cuma nanya-nanya doang tapi tidak dilakukan itu kan sayang aja gitu, nggak ada actionnya. Nah ini topiknya menarik, langsung kita mau sambung. Tadi Teresa udah bilang bahwa buat orang-orang yang mau cari tahu tentang Web3 mereka harus initiate, mereka harus start belajar something. Nah kamu gimana dulu waktu pertama kali mulai nyemplung atau explore Web3? Kapan dan what you were doing di that time? Aku tuh pertama dengar tentang Bitcoin tuh kalau nggak salah 2018. Temen tuh ada yang ini Bitcoin nih kayaknya harus invest nih. Kayaknya udahlah masukin duit. Tapi of course aku nggak profit dari sana walaupun aku masukin duit. Kalau nggak aku udah nggak di sini. Nggak. Tapi itu pertama kali aku dengar Bitcoin. Nah terus Web3. Abis itu aku denger Web3 nggak terlalu banyak, aku lebih sering denger kripto. Jadi 4 tahun lalu, the bull cycle 4 tahun lalu itu dimana aku mulai actively investing and also trading di kripto gitu. Jadi aku pertama itu pakai Robinhood, Robinhood, terus aku pakai Coinbase juga. Tapi karena balik ke Indonesia, jadi aku mulai buka account exchange lokal juga di sini. Account exchange apa? Ini dong, toko kripto. Toko kripto, toko kripto. Terus setelah buka di sana, aku mulai trading, mulai exchange. Tapi aku nggak tahu nih, ini kira-kira projectnya tuh apa gitu. Kayak XRP tuh sebenarnya mereka ngapain? Aku nggak tahu. Oh jadi gitu. waktu itu bener-bener kayak denger orang beli ini, yaudah aku beli gitu. Terus kayak ngelihat chart, ini kayaknya bakal naik ini, yaudah beli gitu. Karena anyways lagi bull market semuanya bakal naik gitu kan. Nah itu aku nggak ngerti waktu itu. Sampai akhirnya aku join komunitas. Setahun yang lalu sebenarnya. Ya setahun yang lalu awal tahun aku join komunitas, terus aku berkesempatan untuk ngobrol dengan banyak Web3 owners, Web3 founders, dan ternyata tuh industri Web3 gede banget. Gak cuma di kripto doang gitu. Kita ada acara sendiri, kita ada conference sendiri, ada CoinFest, token, DevCon dan lain-lain. Ternyata gede banget dan dari setiap token ini, ternyata token ini tuh mereka ada project di baliknya. Ya kan, kayak ada yang ngerjain project AI, ada yang ngerjain project DeFi, ada yang ngerjain, ada yang emang mereka exchange juga gitu. Ternyata tuh banyak use casesnya, nggak cuman kayak ini Bitcoin, ini Ethereum, ini apa, nggak cuman itu. Jadi dari situ lah aku belajar, ternyata seperti ini gitu isinya. Ternyata tuh Ethereum buat ini loh, ternyata Polygon untuk ini loh gitu. Ternyata banyak sekali use casesnya dan dari yang aku lihat itu sebenarnya industri Web 2 sama Web 3 itu mirip-mirip. Kalau di Web 2 atau di yang konvensional kita punya yang namanya IPO. Dan di balik saham itu kan ada perusahaannya, ada performanya. Dan dari situlah kita bisa
ngejudge nih fundamentally, oke, ini perusahaannya oke untuk diinvest, ini baik untuk diinvest. Iya. Itu sama juga dengan token di Web3 gitu. Oh, ternyata project ini tuh ngerjain apa sih? Ngerjain tokenisasi, ngerjain RWA. Ternyata ini future-nya bagus. Nah, makanya invest di sana gitu. Itu sih yang sekarang aku terapin, dan dari awal tuh aku nggak tahu ternyata si token-token ini tuh ada a whole industry behind it gitu. Oke, jadi itu 2020 pertama kali tahu invest dan mulai nyemplung lebih dalam gitu. Yes, karena aku yakin hampir maybe like 80% orang-orang itu masuk ke Web3 itu dari kripto ya. Betul, itu udah paling betul. dari investasi, dari trading itu udah paling normal lah, karena kayak siapa sih yang nggak mau profit gitu. Itu kan another paling gampang, terus masuknya juga lewat checks ya. Jadi itu paling gampang semuanya. Tapi jumpnya di mana dari trading ini mau masuk ke industri Web3 dan belajar, itulah yang dibutuhkan effort untuk belajar, untuk masuk ke komunitas, untuk actually pergi ke event-event ini dan connect dengan orang dan ngobrol-ngobrol lagi. Gitu. Aku juga sebenarnya pertama kali invest kripto lah ya, itu tuh periode-periode pandemik. Kan memang pada saat periode pandemi itu kan semua orang di rumah, semua orang work from, kita literally kan ada shutdown ya selama 3 bulan dari Maret sampai Juni. Nah di situ karena banyak di rumah entah ngapain, mulai belajar lah, mulai install toko kripto untuk belajar lebih jauh untuk trading kripto gitu. Kita udah pernah tahu tentang kripto lah sebelumnya, cuman nggak pernah actively trading. Sampai 2020 memutuskan untuk coba masuk belajar trading gitu, dan itu kan pada saat itu bull run ya, like literally masuk token apapun, project apapun tuh lari gitu. Gue masih ingat banget project pertama yang gue invest itu adalah XRP. Di periode bull run itu harganya masih 6.000 dan pada saat bull run itu peaknya 27.000. Jadi Anda bisa bayangkan betapa senangnya saya. Wah, dapat banyak. Invest lebih banyak dong. September crash. Hangus 1 THR ya. Tapi itu menjadi sebuah opportunity cost, artinya ada uang sekolah gitu ya. Betul. Orang-orang tuh biasanya kalau udah merugi, kemudian mereka akan bilang scam nih, bohong nih, rugi doang nih. Nah, aku nggak tahu dengan yang lain, tapi pada saat itu aku merasa aku mengalami kerugian lah ya, gitu besar, dan tapi tidak kemudian membuat jerah. Justru dariku kayak penasaran, pengen tahu. Jadi sebenarnya yang aku invest ini apa sih? And then mulai tuh belajar lebih dalam. Dan kalau aku dulu ngelihat belajarnya melalui Twitter, karena itu sumber segala pengetahuan. Kalau kita tahu harus siapa yang kita follow dan dari mana source-nya, itu bisa jadi karena pengetahuan yang paling asik gitu. Dan me personally pada saat belajar Web3 adalah setiap hari setelah selesai bekerja, biasanya sebelum tidur jam 9 jam 10 buka Twitter, I spend like 2 to 3 hours every single night untuk baca, bukan baca thread-nya ya, tapi baca kayak let's say, ada chain let's say AVAX gitu. AVAX apa sih? Jadi baca artikelnya, baca di beritanya, baca tentang white paper mereka. Itu setiap hari minimal 3 jam every single day sampai hari ini. Jadi ada kemauan untuk belajar gitu. Walaupun mungkin triggernya agak pahit ya, belajar merugi, tapi kemudian setelah kita tahu makin dalam, pengen belajar lebih banyak, harapannya ya karena memang mau fokus berkarir di Web3. Betul. Itu menurut aku Twitter tuh it's one of the news source yang aku lebih banyak baca Twitter daripada baca berita. Betul sekali, saudara-saudara. Apalagi di kripto ya, karena menurut aku banyak media tuh mereka ngefilter, filter hal-hal. Terus banyak media juga mereka tuh ada kubunya sendiri. Iya, kan? Betul. Ada agenda lah. Ada agendanya sendiri, siapa yang mereka support dan lain-lain. Itu banyak. Di Twitter itu semuanya unfiltered. Betul. Tapi hati-hati gitu karena banyak. Ingat ya, harus sangat hati-hati dan kamu harus sangat pinter-pinter selektif mana sih yang akan kita pelajari atau kita follow, karena ya kita nggak bisa kontrol ya konten di Twitter. Jadi memang ada juga toko-toko di sana yang justru akan menggunakan audiens mereka untuk rak and poll apa tuh ada. Ada juga yang nge-promote project-project yang nggak legit gitu, ada. Jadi Anda harus pintar-pintar sekali untuk start dari situ. Betul. Gitu. Sama karena kita ngomongin rugi juga ya, rugi pasti hampir semua orang pernah rugi di kripto gitu ya. Itu sama juga dengan investment manapun, pasti mereka juga ada resiko rugi. Lah, gitu. Tapi banyak yang mereka invest di kripto itu pakai duit panas. Itulah yang jadi pembedanya gitu. Harus invest pakai duit dingin. Jadi kalau misalnya kita rugi,
ya udah hidup kita tuh nggak akan susah gitu. Catat. Jadi dompet Ya. tolong masukin kulkas dingin baru. Iya. Nah, tidak begitu ya saudara-saudara ya. Panasin Mohon dulu maaf. gitu. Nah, Ya. bicara mengenai investment gitu di Web3, apa sih yang menurut kamu atau portfolio kamu gimana? Maksudnya boleh dong di-spill kalau dia. Apakah oke. lebih yang arahnya konvensional gitu atau yang memang yang blue chip aja Ya. atau memang kamu digen sebenarnya digen gitu? Konvensional sebenarnya, jadi kayak ya yang main tokens lah ya, Bitcoin, Ethereum, Solana itu hold juga. Aku hold meme coin juga karena Oke. meme coin kan lagi naik-naik Betul, gitu. betul. Tapi only the blue chip meme coins. Oke. Nah, lately aku lagi trading juga, Oke. trading with leverage. Jadi itu aku biasanya tapi bukan ngambil meme coin. Aku ngambilnya malah oke. altcoins buat Altcoins, tradingin. I Iya. see. Jadi dia kayak lebih safe aja sih menurut aku. Tapi maksudnya aku nggak selalu trading. Aku selalu hold lebih ke invest, hold, terus DCA juga. Oh, jadi kayak Bitcoin, pokoknya yang blue chip. Yes, mainly. yang blue chip. Jadi lebih ke investasi sih. Jadi menurut kamu akhir tahun ini BTC bakal berapa? Mungkin ya 100.000 ya. Aku sih kayak Bakal ngehit? mungkin ya, mungkin. I don't know. Tapi aku Oke. kayak like 80% positif kalau itu bakal 100.000, hopefully I aja see. ya. Karena kita Hopefully. semua kalau itu 100.000 kita semua cuan. Kita semua happy, gitu kan ya? Betul. Nah, mungkin bicara Web3, industrinya cukup besar, banyak sekali project di sana, ada yang meme, ada yang memang infra, ada yang DeFi, ada yang DEX, whatever gitu ya, banyak banget. Ada satu hal yang kami pengen dengar pendapat Teresa nih, as a woman that berkarir gitu di dunia Web3. Nah, Teresa tuh ngelihat dunia Web3 ini lebih banyak prianya atau memang lebih bisa dibilang udah semakin banyak sosok-sosok perempuan yang kemudian masuk Web3 dan I want to hear your takes on this. Naturally, industri yang memang deep tech atau teknologinya tuh lebih ditonjolin gitu ya kayak Web3. Pria itu lebih banyak. Laki-laki itu udah pasti lebih banyak. Coba ke event kripto manapun itu pasti lebih banyak laki-laki Laki-laki. gitu. Tapi udah lumayan banyak juga emerging women di kripto, di blockchain juga. Contohnya aku baru balik dari Thailand dan Oke. aku dapat award sebenarnya Rising Female in Blockchain. Wow, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya ampun. Wey. Nothing much lah. Tapi dari situ tuh aku lihat karena si event ini benar-benar dikhususkan untuk wanita. I see. Dan itu adalah event pertama yang aku datengin yang laki-lakinya itu kayak cuman 5 biji gitu. Oh, oke. Sisanya tuh wanita semua dan it amaze me. Aku kayak Iya, merasa langsung wow, this is so empowering karena ternyata tuh ada juga Banyak loh. gitu ya. Ada juga loh wanita yang they're building something. Mereka punya startupnya sendiri, they're building something on chain dan panel-panelnya juga itu wanita-wanita hebat yang memang mereka tuh punya project sendiri dan it's a global project. Jadi Iya. sebenarnya tuh udah banyak, tapi naturally memang secara natural karena crypto atau Web3 ini adalah industri yang banyak laki-lakinya dan deep tech banget dan kita ngelihat kayak apalagi industri yang teknologinya sangat dalam ini butuh banyak coding atau Yeah. banyak developer itu kan naturally memang laki-laki. Tapi jangan salah juga karena wanita juga lagi rising, lagi meningkat populasinya dan nggak cuman dari sisi marketing, nggak cuman dari sisi operation aja atau sales, tapi banyak juga yang udah masuk ke Di tech-nya tech-nya langsung, juga, ya, ya di tech-nya juga. Jadi itu udah lumayan meningkat. Dan di sini aku juga salah satu misi aku adalah untuk meningkatkan wanita di dalam industri blockchain juga. Tapi nggak cuma itu, tapi pengetahuan mereka tuh in general tentang teknologi gitu. Karena sebelum mereka masuk ke blockchain, mereka juga perlu ngerti dong tentang teknologi. So, I think having a komunitas of wanita-wanita yang ngerti tentang industri betul. ini, yang pengen masuk ke industri ini, dan pengen jadi pelopor nih di industri ini, I think it's a very very good initiative lah. Kalau misalnya memang ada. Jadi aku benar-benar support komunitas yang biasanya dia nggak support wanita, terus event-event yang dia nggak support wanita, karena memang jarang gitu Betul. But one interesting thing, kalau si project ini dia biasanya punya
woman as the head gitu ya, atau as a leader, biasanya projectnya lebih gampang naik. Wah. Karena Life jarang, karena jarang ya Betul, kan. tapi Masa benar. lihat nih cowok-cowok semua nih gitu. Betul, Terus betul. tiba-tiba ada cewek fresh nih, something new, something fresh, something new. Nah makanya lebih gampang naik. Coba aja kayak bikin Twitter baru, terus pura-pura jadi cewek. Oh, lebih cepat follower-followernya. Lebih Oke. cepat. Life hack teman-teman, life hack. Tolong jangan jadi hode juga gitu ya, palsu-palsu gitu. Tapi menarik bahwa harapannya memang kita ngelihat bahwa industri Web3 itu semakin inklusif lah ya buat wanita, dan kita support women empowerment di dunia Web3 karena aku punya kepercayaan, I believe that Web3 is for everybody gitu. Kita punya misi, kalau dari sisi TKO Token Project kita juga punya misi pengen berkontribusi untuk sebuah adopsi kripto dan Web3 di Indonesia dan dunia gitu, from Indonesia to the world. Dan that's why teman-teman di tim TKO sendiri malah ceweknya lebih banyak daripada cowoknya. Karena kita support inklusif perempuan ya. Nice. Ya kebetulan memang timnya perempuan semua tuh di belakang lagi pada kerja ya, pada sibuk. Nah kemudian ada lagi yang mau dibahas mengenai narasi. Kita belakangan tuh dengar banyak banget ya narasi ya, kalau diingat-ingat dari dulu periode 2020 narasi yang paling kencang adalah NFT, GameFi, Yeah. and then kayak DeFi tokens, Yeah. kayak di YDX apa Yes. dulu kan wah kencang banget, and then setelah itu GameFi dan NFT bear market masuk, mereka mulai mereda, terus belakangan sempat lagi muncul RWA, ya kan. Terus segala macam meme super cycle Yes. dan lain-lain gitu. Nah, menurut Teresa gitu, apa narasi di 2025 gitu ya? Narasi apa yang akan menjadi sebuah narasi utama di dunia Web3? Menurut aku meme super cycle itu jadi Masih ya? aku agak-agak kayak skeptical Okay. sama meme coin super cycle, karena nggak semua meme coin itu ada basicnya. Bahkan kayak meme coin yang blue chip itu mereka hanya kayak hasil komunitasnya sama hasil digorengnya, makanya bisa jadi blue chip. Itu personally talking. Dan banyak meme coin yang misalnya keluar dari pump fund atau yang mereka banyak yang dirakpul dan orang tuh merasa kayak oh ini community back, ternyata enggak gitu kan. Ternyata ini hanya mainan aja. Jadi aku walaupun emang oke, misalnya teman-teman ada yang trading atau gimana, memang dia punya profit tuh bisa kayak 1000x atau Yes. berapa persen lah gitu ya, 1000% segala macam. Tapi personally untuk narasi, it's not that strong for me. Itu nggak terlalu kuat. Balik lagi, aku akan lebih percaya altcoin yang bakal naik. Karena project altcoin yang backing project mungkin balik lagi ke RWA, ke tokenisasi yang ada real world use case-nya gitu. Aku akan lebih percaya kalau itu juga akan naik gitu, karena mungkin sekarang kelihatannya semuanya naik karena it's bull market, karena kita juga melihat hanya tokennya aja gitu. Tapi kita nggak tahu kan di balik itu project apa yang mereka lagi kerjain, use case-nya apa, terus mereka kerjasama dengan siapa aja, komunitasnya kayak gimana, sama hal-hal itulah yang bikin aku merasa oke, aku kayaknya lebih percaya narasi altcoin atau project-project ini yang bakal naik gitu, yang lebih sustainable dibandingkan dengan meme coin gitu. Tapi mirip lah, aku juga lumayan skeptis. Ini opini ya teman-teman, ini opini Teresa dan ini opiniku. Aku dari awal, believe it or not, I never invest in Bitcoin. Oh. Like 100% aku tuh alt banget, alt maksimalis dari awal. Jadi in my opinion gitu ya, aku lebih suka untuk invest di teknologinya gitu. Let's say dulu kan ada ETH ya, jadi sebuah operating system, and then ada Solana yang dibilang bakal jadi kayak ETH killer, and then tiba-tiba masuk layer 2 ada lagi narasi layer 3 ada lagi narasi di layer 0 dan lain-lain, banyak lah ya. Tapi aku lebih suka invest itu di altcoins karena alasan yang pertama adalah satu, I believe in the technology. Aku suka sesuatu yang punya aplikasi di dunia nyata. Itu satu, mirip lah ya. Yang kedua, secara psikologi saya tidak suka melihat angka investment saya 0,000 sekian Bitcoin. Tapi kalau lihat Bitcoin masih bisa dapat 1 gitu. Itu kurang banyak aja maksudnya. Duit modalnya kurang banyak aja. Padahal mah growth-nya sama aja ya kan, yang data percentage-nya. Tapi memang dari dulu selalu milih masuk ke altcoins instead of Bitcoin gitu, dan lebih fokus juga sama lah kayak di TKO Token Project sekarang.
kita sangat fokus untuk nge-build partnership gitu yang akan membawa benefit-benefit buat para user dan para holders kita. Dan berbicara mengenai partnership, teman-teman, apakah Anda tahu bahwa akan ada sesuatu di antara kami? Wah, jadi Apa seperti itu? yang tadi Teresa sudah kasih, jadi memang akan ada sebuah partnership antara TKO Token Project dan Stellar. Yeay. Harusnya waktu konten ini terbit, partnershipnya sudah Udah jalan. ada, Ya, iya. semoga karena agreementnya lagi di draft sama tim legal gitu ya. Mungkin udah ada yang hold TKO gara-gara partnership Yes, ini. betul. Jadi kira-kira apa tuh partnershipnya? Jadi mungkin simpelnya aja, mungkin by the time Yap. video ini keluar harusnya udah jalan tahu lah lah ya. ya. Tapi partnership antara TKO dan Zeller adalah setiap pembelian Zeller Cold Wallet Card nantinya akan mendapatkan cashback TKO token. TKO token, Jadi kayak betul. itu win-win ya. Jadi Win-win loh teman-teman buat bisa semuanya. nyimpen kripto di crypto wallet, udah gitu dapat kripto Dapat juga. kripto juga. Jadi kita memberikan sebuah real world use case buat teman-teman untuk belajar masuk ke Web3. Yes. Bisa beli walletnya dari seller dan Bisa dapat dapat cashback token dari juga. bentuk TKO yang nanti bisa diklaim di aplikasi toko kripto. Yeay. Dan nggak cuman itu, kita juga bakal ada kolaborasi bersama di sebuah event Iya. di tanggal 78 lah ya. Yes. Kita bakal Video ini keluarnya 78 setelah 78 atau sepertinya setelah 78 mengingat sekarang sudah hampir 1 Desember. Tapi ya, kita memang bakal ada bareng-bareng. Jadi seller akan buka booth di acara Mulung Fest. Molong Fest. Nanti Yes. tim TKO akan datang dan kita buka booth situ bareng sama seller. Yes. Kita akan bawa merch buat teman-teman yang melakukan pembelian seller wallet di acara Molong Fest, akan bisa langsung kita bantu untuk dapetin cashback TKO-nya. Dapat merch juga. Dan dapat merch juga. Yes. Ingat, kami bawa merch itu sudah hasil merampok dari tim marketing saya. Jadi tolong datang, tolong belanja. Dan kita juga dari Betul. Zeller sendiri kita juga akan ada merch yang limited edition. Tuh, Jadi catat pas. catat tapi Catat udah ya. mungkin teman-teman udah pada nge-hold nih, udah pada pada nge-hold punya gitu ya. merch-nya. Tapi kita akan ada merch limited edition 100 pieces aja. Dan itu nggak akan kita print lagi seterusnya. Tuh. Jadi desain itu nggak akan ada lagi ever forever. Cuman kita spesialin aja untuk orang-orang yang memang Datang, do activation di Mulung Fest. Very cool. Dan juga dari sisi TKO Token, kita juga akan bawa very limited merch. Kita bakal bawa topi, kita bakal bawa t-shirt, kita bakal bawa beberapa merch lainnya. Tapi hanya untuk mereka yang belanja dan dapat grand prize mendapatkan merch spesial. Nah, Oke, next kita mau bahas mengenai your hopes for especially in Web3 industry, in crypto industry. Apa sih impian terbesar Teresa, dan apa sih harapannya gitu ya? Apalagi satu, narasinya bentar lagi bull run. Kita bisa lihat saat ini belum banyak loh media yang mengangkat narasi bahwa kripto sudah mulai masuk bull run. Aku yakin pada saat nanti media menyorot, kita tuh udah di tengah-tengah perjalanan sudah lari, gitu kan. Dan pada saat media menyorot, disitulah retail atau mungkin investor baru akan mulai masuk, gitu ya. Yes. Nah, apa yang Teresa harapkan dari bull run ke depan? Dalam mungkin selain bukan hanya growth portfolio ya, tetapi more than that gitu. Apa sih yang kamu harapkan dan impian yang kamu pengen lihat di dunia kripto kita? Aku berharap lebih banyak orang tuh nggak menganggap kripto itu scam. Nggak Yes. banyak orang menganggap apa sih nih Web3 kayak nggak jelas gitu kerjaannya. Yep. Karena sama juga dengan AI. Bahkan tadi pagi aku baru kayak ngisi webinar Oke. tentang AI. Orang tuh lebih pengen belajar tentang AI karena use case-nya itu tuh mudah dilihat dan gampang digunakan. Sedangkan Web3 teknologi, blockchain teknologi itu juga sama inovatifnya, and then use case-nya juga sama-sama gunanya, tapi karena nggak gampang dipakai aja, jadi orang tuh nggak terlalu fokus terhadap teknologinya. Jadi aku berharap, karena balik lagi dari bull run, dari kita trading kripto, dari invest kripto, itu adalah pintu pertama nih, langkah Yes. pertama Yes. gimana kita masukin ke industri, gimana caranya kita masuk ke industri Web3. Dan aku berharap banyak orang retail yang masuk, khususnya institusional, mereka akan melihat kalau Web3 ini tuh legit loh. Kalau mereka akan lihat kalau mata uang digital ini is actually
true gitu, dan mereka akan melihat project-project ini sebenarnya ada use casesnya dan kelebihannya dan ada kegunaannya juga, dan itu pun yang kita lihat juga ya dari masing-masing buluran. Jadi buluran 4 tahun lalu mereka akan ada investor baru, buluran tahun ini pastinya akan ada investor baru, tapi belum nyampe ke institutional level gitu. Tapi dari tahun lalu dari tahun ini kita udah lihat ya, SEC sudah menyetujui, Amerika juga sudah memberikan zero tax on crypto projects. Jadi itu yang pelan-pelan akan membuka matanya retail kalau crypto itu is actually a technology or an industry yang legit gitu, itu bukan scam. Jadi harapan aku adalah orang-orang akan lebih mengerti tentang industri ini. Mereka nggak yang kayak cuman FOMO-FOMO doang di terakhir-terakhir ketika semuanya udah ngomongin Bitcoin baru gitu baru kayak apaan sih nih gitu, gimana sih cara investnya? No, kayaknya menurut aku sih kalau misalnya memang ada certain industri yang benar-benar revolutionary, just go dive in and hopefully bisa belajar lebih banyak tentang itu, karena kalau nggak ketinggalan. Menurut aku ya, kalau nggak akan ketinggalan banget. Nah, aku ingat pada periode 2020 dulu tuh sempat ada Coinvest Asia yang pertama di Bali. Waktu itu salah satu petinggi Animoca ya, Richard Robinson ya, dia datang dan dia ngisi satu panel dan dia memberikan sebuah statement bahwa pada saat itu GameFi adalah entry point yang paling mudah bagi investor awal kripto. Jadi kenapa? Karena konsepnya adalah kamu bermain game, kamu bisa earning kripto, dan dari situ kamu bisa belajar untuk kayak trading. Dan karena kan sebenarnya kan utility token yang dari GameFi itu, let's say buat beli NFT atau items gitu-gitu kan. Nah kemudian itu memudahkan orang untuk masuk ke dunia Web3, kripto dan lain-lain. Nah menurut kamu, apakah hal itu masih relevan atau menurut kamu bahkan ada entry point lain yang lebih mudah bagi para user kita? It's a good point. GameFi menurut aku bisa jadi salah satu entry point. It's a very very good point. Karena mungkin 4 tahun lalu kita taunya banyak game kayak Axie Infinity segala macam. Mereka tuh lebih fokusnya ke play to earn. Yes. Jadi mereka datengin orang yang memang udah ada mindset, oke, gue main nih terus gue bakal dapat reward atau gue bakal dapat token dan lain-lain gitu. Which is that's not the essence of a game. Yes, correct. Esensi dari game adalah kita harus enjoy, gameplaynya harus bagus. Karena gue sendiri kayak gamer juga. Jadi gameplaynya harus bagus, kita harus ada story-nya, terus harus ada item-itemnya juga. Dan menurut gue dari yang 4 tahun lalu itu, dari GameFi itu, mereka lagi mempelajari nih. Banyak gaming publisher mereka lagi menaikkan kualitas game mereka. Mereka lagi nge-redesign lagi inti dari game ini untuk apa. Dan ujung-ujungnya untuk memikat all gamers, regardless mereka adalah gamer web 2, gamer web 3, ya ada pokoknya itu ujung-ujungnya game adalah untuk memikat all gamers. Makanya di situ bisa dibilang GameFi adalah pintu utama juga gitu, karena dari game itu mereka harusnya tidak merasa kalau mereka ada di web 3 game gitu. Which is sebenarnya itu yang apa yang Zeller lagi lakuin juga sekarang. Karena dengan game, karena kita banyak kolaborasi juga dengan gaming projects, dan gak cuma di Indonesia tapi di luar juga, dan itulah yang jadi salah satu pain points untuk gamers. Gimana caranya si gamers ini tuh mereka trade on chain atau melakukan aktivitas on chain tapi dengan sangat gampang. Karena rata-rata untuk gamer ya, dari sisi Web3 gamers, ketika mereka main game, mereka harus buka wallet di MetaMask. Betul. Just kayak it's like a pain, a pain gitu loh. Itu sangat proses yang sangat-sangat susah, apalagi untuk gamers pada umumnya yang bukan Web3 gamers. Nah, ketika kita masuk, kita sudah bisa memberikan social login, udah bisa masuk pakai Gmail, bisa masuk pakai Telegram, WhatsApp dan lain-lain. Mereka harusnya sudah tidak mikir kalau mereka ada di Web3 games. Game is just a game. Jadi itulah kayak kenapa kita juga support project-project yang memang pengen feel-nya dari depan itu Web 2, tapi mereka mau tapi on the back end it's all Web 3 project gitu. Tapi game itu memang jadi salah satu pintu juga ya, apalagi mungkin sekarang nggak terlalu kelihatan karena narasinya atau mungkin gaming house itu nggak terlalu fokusin di sana dan belum terlalu ada rilis tapi yang bagus gitu ya. Tapi kedepannya aku yakin bakal menjadi salah satu use case yang penting sih untuk artinya game. Menurut kamu bahwa game bisa jadi sebuah entry point itu masih relevan? Masih relevan, tapi untuk sekarang aku belum lihat kayak satu game yang booming banget kayak Axie Infinity lagi. Kan banyak kayak
tap game di Telegram. Nah, tap ya game, kan? ya. Tapi dari sisi gamer, aku cuma tap-tap doang. What's the fun? Kurang seru lah Kurang ya, gini-gini seru. doang gitu. Kurang ada adventure-nya. Mungkin itu bukan RPG dan lain-lain I gitu. see, jadi- Tapi itu that's a good point juga. Karena apa yang Telegram lakuin itu adalah mereka memberikan akses untuk Web3 games dengan memberikan si Telegram ini sebagai front. Ya. Yes, Jadi yes, yes. orang-orang yang tinggal download Telegram, tinggal konekin nomor teleponnya, mereka udah bisa main Web3 Web3 games, which is sebenarnya itu masih Web2 games Iya, ya. betul. Tapi di belakangnya mereka adalah Web3 project gitu. Betul, Nah, betul. dari situlah yang kita tuh nggak merasakan kalau kita lagi main game Web3. Iya, Nah, iya. itulah yang Telegram juga sekarang lagi usahakan ya. Jadi semuanya itu mereka udah punya wallet sendiri juga, Betul, mereka punya betul. game sendiri juga, dan mereka punya token docs sendiri juga Betul, gitu betul. ya. Dan itulah yang mereka lagi usahain sekarang gitu. Tapi kalau menurutku juga ini ada masalah limitasi teknologi juga untuk saat ini, karena ya Telegram tiba-tiba kalau bisa main game kayak Harvest Moon di dalam situ kan mungkin berat dan lama, Yes. dan tapi yang akan menarik untuk dilihat ke depan adalah bagaimana sebuah let's say Telegram games bisa evolve gitu. Dulu benar-benar kayak cuma tap doang. Lalu kalau dilihat sekarang tuh udah mulai evolving nih secara gameplay. Memang fundamentalnya masih tap game, tapi cara mainnya udah mulai ada Yes. modifikasi dan seterusnya. Nah, aku rasa sih ya menurutku bisa jadi sebuah entry point karena mereka kan social media ya. Ya. Yang mereka networknya udah banyak gitu, usernya udah banyak, dan pada saat mereka introduce sesuatu itu, ya pasti adopsinya lumayan masif gitu, Yes, dan yes. itu bisa jadi sebuah entry point, walaupun di luar kontrol mereka lah. Kalau ada project-project yang muncul, wow gede-gede, batunya rungkat gitu ya, mereka nggak bisa kontrol itu. Itulah problem dengan Telegram karena saking apa ya unfilterednya juga si Iya. Telegram ini. Jadi mereka itu nggak yang kayak WhatsApp atau nggak kayak social messenger app yang lain yang benar-benar dikontrol banget. Mereka tuh sebenarnya enggak. Makanya emang ada beberapa project yang harus hati-hati juga gitu. Kalau Betul, misalnya mereka betul. launch di Telegram. Tapi asal kita misalnya buat fun doang, main-main tap-tap, it should be fine. silahkan aja. Tahu gak sih bahkan ada FIFA Oke. game itu sekarang mereka udah mau build on blockchain. Oh, dengan algo ya? Yes, aku lupa, aku belum terlalu baca, cuman itu yang bakal aku pengen bahas juga di konten sendiri. oke. Jadi game semasif FIFA, bisa bayangin aja itu kayak berapa Masuk banyak ke player blockchain. itu bakal masuk juga ke blockchain. Jadi use cases blockchain di game-game ini tuh juga sebenarnya berguna gitu. Karena pertama mereka bisa transaksi Betul. on chain, terus mereka juga bisa dapat item-item mungkin berupa NFT dan Betul. lain-lain, dan itu akan terkonek semuanya di web gitu. Betul. Jadi bahkan game-game yang besar seperti FIFA itu EA bukan ya? Dulu. Dia dulu kerja sama iya ya. EA, kemudian mereka pecah, makanya FIFA kan bikin sendiri kan. Iya, bahkan FC game 24. yang segede itu tuh udah mau dan Adaptasi aware dengan ke situ. adopsi blockchain gitu. Jadi menurut aku sih once game gede-gede kayak gitu udah adopsi blockchain, nanti yang kecil-kecil juga akan mengikuti. follow. I see. Jadi poinnya adalah menurut kamu game masih bisa menjadi entry point. Bisa. Apakah itu yang paling mudah atau ada lain yang lebih mudah untuk masuk entry point? Selain game, mungkin SocialFi juga ya. I see. SocialFi. Jadi bayangin aja kalau misalnya ada project dia kayak TikTok, tapi setiap kita nonton itu kita bisa Dapat earn. earning Ya, something. I itu juga mungkin pasti akan besar karena hal yang kita lakuin itu nggak berasa Web3 nggak banget, berasa nggak Web3 kompleks gitu. ya. Itu seperti kayak social media pada biasanya. Dan the good thing about SocialFi, biasanya mereka bisa mengumpulkan massa gitu. Yep. Kayak kayak Telegram. Yep. User base-nya mereka banyak, database-nya mereka banyak. Jadi ketika mereka meluncurkan suatu produk atau suatu project di depan user base mereka, itu gampang adopsinya. Jadi sama juga dengan SocialFi. Dari depan mungkin seperti social media biasa, tapi ternyata di belakangnya ada reward-nya, Yeah. ada insentifnya, ada trackingnya juga melalui blockchain. Which is sebenarnya buat user itu bisa lebih fair ya, karena kalau teman-teman perhatiin kan sosial media yang mainstream kan udah mulai banyak advertising ya, Yes. dimana sebenarnya kita sebagai user tuh jadi sasaran gitu. Dan yang generate revenue siapa? Of course the company of the social media kan. Yes. Nah sebenarnya kan ada sebuah narasi di Web3 di mana kalau misalnya kita bisa decentralize social media, artinya kita user bisa earning something, means that we will earn something from our attention, karena kita udah ngasih attention kita
let's say ke platform ini gitu ya, kita akan mendapatkan atau earning sesuatu yang sepadan gitu lah. Ya. Nah, itu adalah sebuah konsep decentralized ekonomi yang memang lagi bisa dibilang tuh jadi salah satu hal yang membedakan antara Web3 industries dengan conventional industry atau Web2 industries gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu hal yang dipantau gitu, apakah ini bisa kembali naik gitu. Mungkin salah satu concern juga kenapa orang itu agak susah ke SocialFi. Ini menurut aku pribadi karena social media itu high in censorship sebenarnya. Jadi censorship untuk semua konten yang tidak baik itu sebenarnya tinggi. Nah, ketika kita masuk ke decentralized social media, siapa yang akan ngesensorin itu? Apakah berbentuk voting? Apakah berbentuk konsensus? Itu kan yang terjadi pada umumnya ya. Tapi gimana kalau misalnya si konten ini walaupun jelek gitu ya, walaupun ada violating atau ada kayak harmful content, tapi secara konsensus boleh dinaikin. Nah, itu kan jadi problem juga. Itu juga bakal jadi dilema di mana let's say ada sebuah konten yang violate the terms and condition, harusnya tidak bisa tayang gitu ya. Kalau dibutuhkan sebuah proses konsensus untuk vote ya dari community atau usernya, satu itu bakal takes time. Means that pada saat naik mungkin kontennya nggak lagi relevan. Padahal kontennya mungkin tidak berbahaya gitu ya. Yang kedua, pasti GSM-nya bakal mahal banget. Iya kan? Karena ada sebuah proses di mana harus validasi dulu, usernya kemudian vote, itu bisa menjadi sesuatu yang tidak efektif. Jadi memang sebenarnya SocialFi dibawa ke Web3 atau ke decentralized itu bisa jadi sebuah pisau bermata dua lah ya. Di mana user sebenarnya adil, mereka fair, mereka bisa earn sesuatu dari attention yang user kasih. Tapi di sisi lain, memang kita masih butuh moderasi konten. Betul kan? Dan sebuah value-nya Web3 itu kan bahwa kita punya independence untuk setiap akun. Kita punya independence untuk setiap action kita lakukan. Kalau tiba-tiba dilakukan sebuah censorship, apakah itu masih termasuk Web3 atau decentralized gitu? Itu dilema yang memang harus masih di-solve sih. Betul. Jadi menurut aku sih kayak sekarang masih work in progress ya. Jadi masih banyak mungkin project yang lagi mikirin gimana caranya kita menghindari censorship yang berlebihan, tapi juga gimana caranya apapun yang kita taruh di internet itu safe untuk semua orang untuk ditonton gitu. Oke, teman-teman, demikianlah ya isi konten sama Teresa. Tanpa terasa tiba-tiba kata videografer sudah 56 menit. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus kita tutup karena tentu saja waktunya beliau ini kan sangat sibuk sekali. Kalau nggak diberhentiin bisa berjam-jam. Bisa berjam-jam. Nanti kita bahas konsensus, kita bahas. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Teresa buat waktu dan kesempatannya untuk bisa sharing ya di TK Podcast, dan tentunya mungkin ini bukan pertama kali nanti Teresa datang lagi, bisa dong diundang lagi dong. Gitu. Boleh loh. So teman-teman terima kasih banyak. Saya Boni. Aku Teresa. Jangan lupa terus saksikan Kupas tentang Web3 Podcast dari TKO. Bye-bye. Bye.